Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kali ini kita bisa memberikan materi dalam fortasi daring atau masa pengenalan lingkungan sekolah tentang materi kepanduan Hizbul Wathon di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Sebelumnya perkenalkan diri kami, nama Husnul Abidin. Selama ini kami sebagai tim bidang diklat di Kabupaten Sidoarjo maupun di Jawa Timur, dan juga sebagai pembina di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan ini. Baik, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan di sini kita di kepanduan biasa dengan sebuah yel-yel dan tepuk, maka saya akan mengenalkan tentang tepuk HW. Silakan diperhatikan ya, tepuk HW. HW, yes. Nah, nanti diikuti ketika nanti kita bisa ketemu dimanapun dalam latihan HW, insya Allah tepuk HW ini akan selalu disampaikan. Baik Rakanda Ayunda, siswa-siswi baru SMA Muhammadiyah 3 Tulangan ini, Hizbul Wathon merupakan kegiatan atau organisasi otonom yang langsung didirikan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, memiliki sejarah yang panjang, salah satu ortum yang hidup mati seperti itu terus perjalanannya. Nah, sebelum kita mengenal kepanduan Hizbul Wathon, mari kita mengenal apa itu kepanduan ya. Jadi jelang berdirinya Hizbul Wathon ya, kita harus mengetahui ya, di tahun 1908 20 Mei telah berdiri organisasi yaitu Budi Utomo. Nah, berdirinya Budi Utomo ini menjadi tonggak sejarah kebangkitan Indonesia. Maka di tahun 1912 ya, para tokoh Netherlands Pathfinder Organization mendirikan cabangnya di Indonesia dan diresmikan pada tahun 1914 dengan nama Netherlands Indisch Pathfinder Vereniging NIPF ya, NIPV ya, itu. Yang kedua, gerakan ini dibawa masuk ke Indonesia oleh seorang Belanda yang bernama John P. Smith pada tahun 1912 dengan nama Pathfinder. Sehingga ketika Pathfinder dibawa masuk ke Indonesia, maka bermunculanlah Pathfinder atau kepanduan-kepanduan di Indonesia. Ya. Ada yang namanya Pathfinder Jawa, JPO, dan lain sebagainya ya. Maka di tahun 1916 di Mangkunagaran 7 di Surakarta mendirikan kepanduan JPO, Java Pathfinder Organization, disusul lahirnya Taruna Kembang. Nah, untuk daerah Kasunanan di Surakarta. Disinilah mulai berkembang perkumpulan anak muda yang bergabung dalam kepanduan JPO itu. Maka pada tahun 1918 ketika itu Kiai Haji Ahmad Dahlan menghadiri pengajian di Solo, yaitu pengajian Sidik Amanah Fatonah dan Tabligh di Solo. Ketika itu beliau melihat latihan anak-anak muda yang tergabung dalam JPO itu, Javanese Pathfinder Organization. Ya.
yang sedang berlatih baris berbaris di alun-alun Mangkunegaran, dan sebagian yang lainnya bermain dengan bersama-sama memakai seragam yang sama. Sepulang dari itu, nah ini adalah gambar-gambar dari kepanduan yang lama, panduan-panduan di dunia. Ada panduan di Turki, ada di Jerman, Rusia, dan lain sebagainya. Nah, sepulang dari Solo, dari pengajian itu, dan beliau Ki Haji Ahmad Dahlan melihat anak-anak muda yang tergabung dalam JPO sedang berlatih, dia berpikir, dia bertanya kepada salah satu anggotanya, saya tadi pagi di Solo pulang dari tabligh, sampai di muka pura Mangkunegaran di alun-alun melihat anak banyak baris berbaris, setengahnya sedang bermain-main, semuanya berpakaian seragam. Baik sekali itu. Apa itu? Terus beliau berpikir, alangkah indahnya kalau anak-anak keluarga Muhammadiyah juga dididik semacam itu untuk melayani, menghamba kepada Allah. Nah, beliau yakin bila metode Pathfinder tersebut diambil sebagai metode pendidikan anak muda Muhammadiyah di luar sekolah dan keluarga, beliau yakin anak-anak Muhammadiyah akan lebih baik lagi. Kemudian beberapa waktu kemudian, di tempatnya Bapak Mujadid Joyo Martono mengumpulkan para pemuda Muhammadiyah. Dia dilatih pertama kali di halaman Masjid Agung Solo dengan seragam seadanya. Maka sesampai di Jogja, Ki Haji Ahmad Dahlan menunjuk beberapa guru, antara lain Mantri Guru SD Muhammadiyah Suronatan yang sekarang Standard School, yaitu Bapak Sumodirjo, Bapak Sirot Dahlan, dan Bapak Sarbini, guru SD Muhammadiyah Bau Sasran, untuk menggerakkan anak-anak muda Muhammadiyah dengan nama Pathfinder Muhammadiyah di Solo dan di Jogja. Nah, itulah kenapa Hizbul Wathon didirikan. Melihat pola pikir dari pendirinya, yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan, beliau yakin bahwasannya dengan pendidikan di kepanduan, beliau yakin akan mampu mencetak kader-kader bangsa yang handal. Itu semuanya terbukti dengan banyaknya kader-kader Muhammadiyah yang bermunculan, adanya Jenderal Sudirman, adanya Bapak Singodimedjo, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambar dari foto dari anak-anak atau teman-teman kita semuanya di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan ketika mengikuti lomba di Jawa Timur yang bertempat di Sidoarjo sendiri. Nah, Rakanda Yunda, gerakan kepanduan Hizbul Wathon, mengapa Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan HW, mendirikan Hizbul Wathon? Tadi sudah kami sampaikan, Ki Haji Ahmad Dahlan tertarik pada sistem pendidikan kepanduan karena menggunakan metode yang menarik, menyenangkan, dan menantang dalam membentuk watak generasi muda. Nah, inilah yang membedakan kepanduan dengan yang lainnya. Beliau yakin sistem kepanduan ini dapat digunakan sebagai sarana pembentukan kader Muhammadiyah dan bangsa Indonesia. Dengan metode kepanduan, anak, remaja, dan pemuda dilatih untuk mampu menjadi warga masyarakat yang berguna, mandiri, dan berakhlak mulia. Itu intinya. Nah, kalau kita mengetahui bagaimana pengorganisasian di Hizbul Wathon. Ya. Yang paling kecil di sini, ya,
adalah pandu yang berwarna putih, kobila hijau, kuarcap yang hitam, kuarda hijau mateng, kuarwil yang merah, kuarpus yang kuning. Di sini ada pengelompokan. Yang paling kecil itu adalah anggota pandu itu sendiri. Anggota pandu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada beberapa kelompok usia. Ada atfal, pengenal, penghela, penuntun, dan wereda. Nah, para peserta atau peserta didik pandu ini diorganisir oleh pimpinan yang lebih tinggi dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ini ada namanya kobilah. Kobilah ini berada pada bisa di pimpinan ranting Muhammadiyah di desa, ya. Bisa juga di sekolah, di asrama, di panti, di musola atau masjid. Ini semuanya bisa mendirikan kobilah yang anggotanya ada atfal, pengenal, penghela, penuntun. Nah, nanti atfal, pengenal, penghela, penuntun itu apa nanti setelah itu. Nah, kobilah itu nanti dihimpun lagi dalam wadah kuartir cabang, pimpinan cabang yang berada pada tingkatan kecamatan atau PCM, ya, pimpinan cabang Muhammadiyah. Nah, itu akan membawai beberapa kobilah-kobilah, ya. Walaupun tidak banyak kobilah, tapi sudah bisa dijadikan kuarcap. Nah, kuarda berada pada tingkatan daerah, yaitu kabupaten atau kota, atau setingkat dengan pimpinan daerah Muhammadiyah. Nah, sedangkan di tingkat wilayah ada namanya kuarwil, kuartir wilayah, yang berada pada tingkatan wilayah atau provinsi, sejajar dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah. Sedangkan di pusat ada namanya kuartir pusat. Kalau di Pramuka itu namanya kuartir nasional. Kalau di HW itu kuartir pusat. Itu di tingkat pusat, karena pusat Muhammadiyah adalah ibu kota Muhammadiyah itu di Jogja, maka kantornya juga di Jogja. Adapun kalau ada di Jakarta itu adalah perwakilan dari pimpinan pusat Yogyakarta, sama seperti Muhammadiyah. Jadi memiliki kantor yang dua kantor di Jogja maupun di Jakarta. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di kakak-kakak kalian dalam mengikuti diklat, beberapa diklat di Kabupaten Sidoarjo maupun di sekolah sini sendiri. Nah, dari penggolongan ini semuanya tadi, kelompok yang paling kecil adalah pandu. Penggolongannya mulai sejak kapan mengikuti kepanduan itu? Seharusnya kalau bisa, misalkan anak bayi pun baru lahir kalau sudah bisa ikut, ya bisa ikut, boleh ikut gitu loh. Ya. Itu karena di kepanduan itu pembelajaran sepanjang hayat. Ya. Selama dia masih hidup, masih sehat, maka bisa mengikuti kepanduan. Nah, tapi ingat, ya, anak-anak baru bisa diajak kegiatan ketika di umur 6 tahun sampai 10 tahun, itu pun tergabung dalam atfal, satuan atfal. Satuan atfal disebut rumpun. Ya, satuan atfal disebut rumpun. Satu rumpun terdiri dari 4 rangkai. Satu rangkai terdiri dari 6 orang atfal. Ya, itu. Jadi umur 6 berarti mulai TK sudah bisa mengikuti Hizbul Waton, sudah bisa mengikuti kepanduan. Sedangkan pengenal, yaitu di tingkatan pengenal, baru bisa pada umur 11 sampai umur 16 tahun. Nah, satuan besar pengenal disebut pasukan. Satu pasukan terdiri dari 4 regu. Satu regu terdiri dari 8 sampai 10 orang. Nah, ini. Nah, pengenal ini
diambil biasanya pada SD kelas 5, kelas 6 itu sudah bisa masuk pengenal. Karena tingkatan di kepanduan itu tidak berdasarkan sekolah, tapi berdasarkan umur. Ya, umurnya, dilihat dari umurnya. Ya. Penghela yaitu pada umur 17 sampai 20 tahun. Nah, satuan besar penghela disebut kaum. Sedangkan kaum dapat memiliki beberapa kerabat kalau perlu. Ya, itu. Jadi satu kerabat berisi dari 4 anak, ya, 4 orang. Kumpulan dari 4 kerabat menjadi satu kaum. Jadi satu kaum bisa jadi hanya 16 anak. Nah, apa sih kegiatan-kegiatannya? Nah, nanti insya Allah kita akan lanjutkan nanti kegiatan-kegiatan di HW, kita kenalkan lebih dalam lagi ketika kita sudah bisa mulai latihan lagi. Ya. Sedangkan di tingkat atasnya penghela ada penuntun, yaitu umur 21 sampai 25 tahun. Satuan penuntun disebut kaum, sedangkan karena sudah dewasa, kaum tidak dibagi lagi. Nah, itu. Terus apakah setelah itu masih bisa mengikuti? Bisa. Ya. Nanti sudah di atas penuntun berarti sudah bisa menjadi pelatih, bisa menjadi anggota dewasa. Kalau yang sudah sepuh, yang sudah tua, berarti masuk pada HW Wereda. Nah, untuk itu kita ya, pembelajaran di HW itu mulai dari kecil sampai meninggal. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja sih? Ya, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di HW? Ya, mungkin Rakanda, Yunda semuanya akan berpikir kepanduan. Ya, kepanduan kalau di Muhammadiyah itu adalah Hizbul Waton, kalau yang lainnya memakai pramuka. Nah, itu bukan hampir sama, tapi sudah sama-sama kepanduannya. Nah, maka kalau kita berpikir kepanduan, ya, maka kegiatannya harus menyenangkan. Nah, menyenangkan itu bagaimana? Nah, menyenangkan itu tetap dalam koridor agama Islam. Ya. Harus tetap menjaga kode kehormatan, yaitu janji dan undang-undang Hizbul Waton. Maka janji dan undang-undang Hizbul Waton ini sebagai ruh dan jiwa seorang pandu Hizbul Waton itu sendiri yang harus kita lakukan. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, nanti kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.